Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Susyo Bakti. Para pembelajar, sahabat Susyo Bakti dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan latihan kembali tentang soal perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial kelas 11 IPS. Semoga akan menambah wawasan kalian ya. Dan dukung terus channel Susyo Bakti dengan memberikan like ya. Kemudian sebarkan, dan yang belum subscribe ya. Oke, kita akan lihat ada beberapa soal dalam latihan ini. Kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, kita ingat ya. Perhatikan pernyataan berikut. Kalian tentunya sudah belajar. Nah, yang pertama, Andi dan Ali sama-sama pelajar SMA meskipun sekolah di tempat yang berbeda. Para pembelajar sekalian, sahabat Susyo Bakti, kita akan lebih mudah membaca soal dengan membaca apa yang diminta dalam soal ini ya. Sehingga nanti kita akan lebih terkonsentrasi di dalam membaca setiap pernyataan yang diberikan ya. Yuk kita baca dulu di sini. Pernyataan di atas yang menunjukkan adanya perbedaan sosial masyarakat Indonesia secara horizontal adalah, nah di sini kita akan fokus. Yang diminta di dalam soal ini adalah sesuai dengan pernyataan yang ada ini adalah pernyataan yang menunjukkan adanya perbedaan sosial ya, masyarakat Indonesia secara horizontal. Nah, Sobat Susyo Bakti, karena di dalam soal ini adalah tentang perbedaan ya, kesetaraan dan harmoni sosial. Jadi soal ini hendak mengajak kepada kita mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah masyarakat yang berbeda-beda, dibedakan secara horizontal. Horizontal itu artinya apa? Sejajar ya. Jadi pembedaannya itu adalah secara sejajar. Nah, apa saja yang dibedakan secara sejajar ya? Kita sudah tahu adalah hal-hal yang berkaitan dengan suku ya, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ras ya, berkaitan dengan antar golongan, juga sebenarnya termasuk ke dalam gender ya, dan profesi sebenarnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan syarat tadi itu ada hal-hal yang harus kita melihatnya dalam kehidupan sosial ya, di dalam kehidupan masyarakat secara horizontal, secara sejajar ya. Kita lihat dalam pernyataan ini mana yang sesuai dengan itu. Andi dan Ali sama-sama pelajar SMA meskipun sekolah di tempat yang berbeda. Andi dan Ali ini adalah pelajar, sama-sama pelajar. Nah, kalau kita lihat tadi dalam apa yang sudah dijabarkan, ini adalah sama-sama ya, dilihat antar golongan, artinya mereka berkedudukan sama sebagai pelajar SMA. Berarti ini adalah horizontal ya, pembedaan secara horizontal. Nah, jadi ini jawaban pertama 1 ya. Yang kedua kita lihat, undangan rapat koordinasi wilayah dari Pak Lurah telah diterima oleh para ketua RT. Nah, kita lihat di sini ada Pak Lurah dan ketua RT. Nah, di dalam lingkungan masyarakat Pak Lurah dan ketua RT ini memiliki jabatan yang secara struktural berbeda kedudukannya ya. Pak Lurah lebih tinggi dari Pak RT. Maka ini kita sebutkan sebagai perbedaan sosial secara vertikal ya. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian kita lihat lagi nomor 3. Seluruh warga masyarakat di wilayah Desa Harmoni setuju dengan acara aneka lomba dalam menyambut perayaan HUT RI. Nah, ini sudah kelihatan ya bahwa kita lihat di sini seluruh warga ya, seluruh warga di wilayah Desa Harmoni ini seluruh warga sama, berkedudukan sama di dalam masyarakat ya, dalam perayaan aneka lomba menyambut ke perayaan HUT RI. Ini adalah perbedaan secara setingkat ya, atau sejajar. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 4 di pernyataan nomor 4. Karena merasa satu daerah, Direktur Utama sebuah perusahaan memberikan promosi jabatan pada 5 karyawan
ya menjadi kepala cabang. Nah, kita lihat ini karyawan dan direktur. Tentu berbeda jabatan ya, beda status sosial, berarti ini adalah vertikal. Jadi ini bukan jawabannya. Nah, kalau nomor 5, acara pernikahan dari pasangan yang berbeda suku tersebut berlangsung hikmat dan sukses. Ya, ini perbedaan suku tadi kita sebutkan adalah dikategorikan dalam perbedaan yang sejajar atau horizontal. Oke, berarti jawabannya apa? Yang kalau kita lihat tadi 1, berarti di sini A, B, C ini adalah peluangnya, dan kita sudah ketemu tadi ternyata yang sejajar itu adalah 1 ya, kemudian 3 dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah 1, 3 dan 5 adalah yang C. Ya, paham ya para pembelajar sekalian? Baik. Nah, kita akan lanjut kepada soal nomor 2. Nah, ini ada beberapa profesi ya, ada profesional, ada di bidang persawahan ya. Nah, ini ojek online ya. Di sini ada peternakan. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini ada di dalam sektor apa para pembelajar semua? Oke ya, ini ada di sektor ekonomi. Jadi perbedaan-perbedaan sosial di dalam sektor kehidupan kita sangat luas sekali, termasuk di dalam bidang ekonomi. Tentunya kalian melihat di dalam masyarakat ya, adanya perbedaan-perbedaan sosial di dalam sektor-sektor kehidupan kita. Di dalam bidang sektor ekonomi saja luar biasa, keanekaragaman masyarakat kita bisa mengkaryakan dirinya di berbagai bidang kehidupan di bidang ekonomi. Inilah perbedaan sosial di dalam masyarakat kita yang seperti kita inginkan, adanya kehidupan yang selaras, serasi, harmonis di dalam perbedaan-perbedaan sosial yang ada. Ayo kita lanjut kepada soal berikut. Ya, ini pokok soalnya adalah diminta di sini pernyataan mana saja di dalam pernyataan yang diberikan ini yang merupakan perbedaan sosial masyarakat secara vertikal. Ya, tadi kita sudah kemukakan di soal yang pertama tadi ya, tentang yang horizontal itu adalah perbedaan masyarakat yang sejajar, yang kita melihat adanya perbedaan yang saling sejajar untuk saling dihargai. Sekarang yang vertikal, ada atas, ada menengah, ada bawah ya. Nah, jadi ada kedudukan yang tidak sama ya antara individu satu dengan individu yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang mana saja perbedaan masyarakat kita secara vertikal itu. Nah, jadi masyarakat yang beragam di dalam masyarakat Indonesia ada yang secara vertikal. Apa saja? Biasanya dibedakan berdasarkan status sosialnya. Nah, status sosial yang berbeda-beda itu kita ingat kembali ya, bermacam-macam. Bisa karena pendidikannya dia berbeda, bisa karena kedudukannya ya, bisa karena kekayaannya, bisa karena keturunan ya, anak bangsawan, anak raja, anak ya, bisa karena anak orang kaya ya, diwariskan kekayaannya kepada anaknya. Itu namanya perbedaan itu bisa secara vertikal ya. Mari kita lihat bersama dari perbedaannya vertikal itu. Nomor 1, kerjasama antara beberapa perguruan tinggi dalam penelitian geopark di wilayah Karangsambung, Kebumen berjalan secara sukses ya, berjalan secara sukses. Nah, ini kalau kita lihat antar perguruan tinggi, antar alma mater, sudah kita ketahui tadi kedudukannya adalah sejajar ya, jadi dia bukan vertikal, jadi nomor 1 bukan. Nah, berarti sebenarnya ini rahasia kunci dalam menjawab soal seperti ini ya. 1 bukan berarti 1 A, B, C, A, B dan C ini sudah pasti bukan ya, karena 1 ini bukan berarti A, B dan C ini adalah bukan jawabannya ya. Iya, kita konsentrasi di D dan E. Sama-sama kita lihat ya. 2, acara arisan ibu-ibu PKK di wilayah Kelurahan Pondok Anda ya, di pondok Anda mempererat tali silaturahim antar warga. Iya.
ibu-ibu PKK di wilayah kelurahan pondok Anda mempererat tali silaturahim. Jadi ini arisan ibu-ibu sejajar ya. Jadi walaupun mungkin kedudukan berbeda-beda karena itu tempat arisan, ibu-ibu PKK merasa mereka sama saja ya, boleh siapa saja yang menjadi misalnya mengocok arisan itu, kemudian bergantian siapa yang menjadi ketua. Itu biasanya terjadi secara non formal ya, tidak resmi. Nah, itu sifatnya sejajar. Jadi nomor 2 bukan ya. Sekarang kepala sekolah SMA KKK mengkoordinasikan kegiatan persiapan penilaian akhir semester dengan para guru. Nah, ini sudah jelas sekali. Kepala sekolah memiliki jabatan yang lebih tinggi ya dari guru. Berarti ini adalah vertikal ya. Jadi nomor 3 ini vertikal. Nomor 4, para buruh suatu perusahaan berunjuk rasa meminta jaminan kesejahteraan hari tua ya untuk tidak dihapuskan. Ayo jawab para pembelajar, apa ini vertikal atau horizontal? Iya, benar ya. Ini adalah vertikal. Kenapa vertikal? Di sini ada para buruh yang berunjuk rasa tentu kepada siapa? Perusahaannya ya. Nah, ini adalah secara vertikal. Nah, kemudian nomor 5. Komunikasi antar pemerintah dan rakyat pada negara demokrasi seharusnya dapat berlangsung terbuka dan demokratis. Nah, ini yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan negara yang demokratis ya. Jadi ini adalah antara pemerintah dan rakyat, ini adalah vertikal. Oke, berarti jawabannya yang mana saja para pembelajar soal ini? Ya, jadi tadi yang nomor 1 adalah horizontal, nomor 2 horizontal, dan 3, 4, dan 5 ini adalah vertikal. Ini adalah perbedaan sosial secara vertikal. Jadi kita paham ya. Jadi tadi ada perbedaan secara horizontal dan kita juga memiliki keragaman masyarakat secara vertikal ya. Baik, kita akan lanjut kembali kepada soal berikut. Oke. Nah, ini ada soal. Perbedaan sosial dapat berdampak pada munculnya sikap partikularisme yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Oke, sebelum menjawab jawaban-jawabannya A, B, C, D, dan E, masih ingat ya para pembelajar sekalian, Sobat Sosio Bakti, apa yang dimaksud dengan sikap partikularisme? Ya, sikap partikularisme adalah sikap yang mengedepankan kepentingan ya pribadi daripada kepentingan umum ya. Nah, begitu. Jadi atau suatu sistem yang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat pribadi ya dari golongan gitu. Nah, ini kita lihat mana yang tepat. Yang A, masyarakat Baduy Dalam di desa Ciboleger, Pegunungan Kendeng, Rangkas Bitung mengisolasi diri ya dari kelompok masyarakat lain. Ya, siapa yang sudah pernah ke Baduy? Nah, jadi ini ada partikularisme di dalam masyarakat, perbedaan-perbedaan sosial seperti yang sudah kita pelajari. Ada dampak yang terjadi dari perbedaan sosial itu adalah sikap partikularisme di mana pribadi merasa lebih mereka suatu sikap memiliki sikap untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari kepentingan kelompok. Satu lagi adalah sikap eksklusivisme, ada satu keinginan untuk memisahkan diri dari kelompok yang lain begitu ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat Baduy dalam hal ini contohnya adalah contoh yang eksklusivisme, memisahkan diri ya dari kelompok masyarakat lain. Yang option B, perumahan di perkampungan adat masyarakat Kampung Naga Tasikmalaya tetap dipertahankan keasliannya oleh penduduk setempat ya. Ini juga pernyataan tradisionalisme ya, yang tentu bukan contoh partikularisme. Pernyataan sekelompok masyarakat bahwa bahasa daerahnya paling indah didengar. Nah, ini mengatasnamakan tentang bahasa kesukuan ya yang dianggap lebih indah. Ini adalah sikap
eksklusif, merasa paling paling baik ya, paling indah ya. Etnisnya paling baik, paling indah, itu eksklusivisme termasuk ya. Etnosentris itu kesukuan ya, rasa kesukuan yang dianggap sukunya paling baik dan termasuk bahasanya dan lain-lain ya. Ini adalah sikap eksklusivisme. Jadi yang mana itu? Kita lihat option D. Seorang pemimpin perusahaan memberikan bonus hanya pada orang-orang yang satu etnis dengannya ya. Jadi seorang pemimpin perusahaan memberikan bonus hanya pada orang-orang yang satu etnis dengannya. Nah, ini kalau kita lihat, seorang pemimpin harusnya bertindak adil pada semua ya, semua. Kenapa kemudian dia hanya memberikan bonus hanya pada orang-orang yang satu etnis dengannya? Ada kepentingan-kepentingan yang dia sendiri yang paham tentang itu, untuk kepentingannya sendiri ya. Nah, ini berarti sikap ini bisa dicontohkan sebagai suatu sikap partikularisme ya. Jadi D jawabannya. Kita ketemu pada jawaban yang D. Kita lihat yang E, apakah jawabannya mengarah kepada eksklusif atau benar bahwa jawabannya itu D ya. Masyarakat Kasepuan di Desa Cipta Gelar, Sukabumi memproduksi padi hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada masyarakat lain. Ya, ini adalah sikap-sikap yang berkaitan dengan eksklusivisme ya. Jadi benar jawabannya adalah yang D, partikularisme. Oke, paham ya para pembelajar sekalian? Nah, kalau Anda semuanya merasa ragu dan lain-lain, silakan buka channel Susu Bakti berkaitan dengan perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial pada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita lanjut pada soal berikut. Ya, berikut ini yang bukan merupakan dampak dari partikularisme. Ya, partikularisme ini memiliki banyak dampak ya. Apa saja yang bukan merupakan dampak dari partikularisme itu? Ya, kita teliti satu-satu ya. Nomor 1, menghambat integrasi sosial. Ya, orang dekat hanya dengan orang yang disukai. Nah, seperti tadi pemimpin sebuah perusahaan ya. Nah, ini adalah partikular. Nah, yang diminta di sini yang bukan ya, yang bukan partikular. Jadi nomor yang A ini, option A bukan jawabannya. Yang B, tidak ada empati terhadap orang lain ya, sehingga terjadi disintegrasi, perpecahan dalam satu paduan ya, karena tadi hanya mementingkan kelompoknya, mementingkan pribadinya sendiri, atau kalau di eksklusivisme misalnya cenderung untuk memikirkan kelompoknya sendiri ya, memisahkan diri, berarti kan tidak ada empati ya terhadap orang lain, terjadi disintegrasi, bisa terjadi. Nah, ini berarti bukan jawabannya, karena ini termasuk ya yang diminta yang bukan. Mobilitas sosial tinggi, setiap individu ingin meningkatkan status sosialnya. Dari akibat dampak yang bisa terjadi karena adanya partikularisme dan eksklusivisme dalam perbedaan-perbedaan sosial itu, para pembelajar menjadikan orang-orang itu ingin bagaimana dia bisa lebih dari yang lain tentunya, karena tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya itu sesuatu hal yang menyengsarakan dirinya. Jadi menjadi mobilitas ini tinggi ya, untuk bagaimana dia memperbaiki nasib. Seperti tadi, kalau orang-orang di atas hanya memikirkan dirinya sendiri, tentu terabaikan ya, tidak ada empati, orang terabaikan. Nah, ini menyebabkan orang melakukan bagaimana cara-cara untuk memperbaiki nasibnya ya, memperbaiki dari status sosial yang kurang baik yang ada pada dirinya ya. Jadi ini bukan jawabannya, karena ini termasuk dampak
Kemudian kita lihat yang D, terjadi disintegrasi sosial, potensi ya, dan terjadi potensi terjadinya konflik sosial. Ini juga dampak. Kita lihat yang E, mendorong terjadinya integrasi sosial di kalangan kelompok masyarakat. Nah, ini yang paling bukan, karena kalau kita lihat justru integrasi itu adalah suatu proses di mana adanya kesatu paduan ya, menghargai hal-hal yang berbeda, terjadi persatu paduan dari perbedaan-perbedaan unsur-unsur sosial yang ada, terjadi penyatuan. Jadi ini jawabannya adalah yang D ya. Nah, jadi yang A, B, C, D ini adalah dampak dari adanya partikularisme atau sikap lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan umum atau kepentingan kelompok. Baik, berikut kita lihat soal berikut. Salah satu sikap partikularisme adalah sikap individualisme dengan contoh, iya, individu ya, mementingkan diri sendiri. Yang mana ini? Satu bangsa di dunia tidak akan melaksanakan pernikahan dengan bangsa lain. Ya, ini bukan ya chauvinis ya, merasa bangsanya paling baik ya. Nah, kemudian yang B, paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga untuk dapat hidup sukses dan berhasil dengan menggunakan kesempatan dari kekuasaan yang dimilikinya. Siapa yang tahu apa artinya ini? Ya, ini adalah nepotisme ya, nepotisme. Jadi kalau ada orang dalam jabatan kemudian berusaha untuk bagaimana dia menolong keluarganya sendiri ya, kerabatnya, karena menggunakan kekuasaan yang ada, ini nepotisme. Ini bukan ya. Sekarang kita lihat yang C. Orang atau kelompok tertentu dari suatu suku bangsa, dari suatu wilayah tertentu selalu dianggap paling baik dan benar ya. Nah, berarti ini etnosentris ya. Ini juga bukan. Yang diminta adalah individual ya, individual. Nah, yang D kita lihat. Seorang warga lebih memilih mengerjakan pekerjaannya daripada mengikuti undangan ya, gotong royong. Nah, ini kita lihat berarti ini masuk jawabannya ya, masuk dalam jawabannya. Nah, betul. Karena apa? Ini adalah sikap individualis ya. Yang berikut adalah yang E. Paham yang menganggap rendah perbedaan fisik kelompok tertentu yang menganggap tinggi fisik yang lain. Ya. Ini apa jawabannya yang mana? Jadi ini ras ya. Ini adalah paham tentang rasisme ya. Ini rasisme nih. Jadi ini bukan, ini paham rasisme. Jadi jawabannya adalah yang D. Benar, jawabannya adalah yang D. Ya, kita ke soal berikut ya. Nah, kita soal yang berikut. Nah, ini ada soal nepotisme. Tadi sudah kita jelaskan tentang nepotisme ya. Jadi merugikan ya. Nepotisme adalah sikap partikularisme yang merugikan. Yang mana yang tadi? Masih ingat? Oke, kita lihat. Paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga untuk dapat hidup sukses dan berhasil dengan menggunakan kesempatan dari kekuasaan yang dimilikinya. Iya, kita sudah langsung ketemu jawabannya, masih ingat ya, karena soal itu tadi baru saja kita jabarkan. Sedangkan yang B, paham ini rasisme ya, paham yang menganggap rendah perbedaan fisik kelompok tertentu dan menganggap tinggi fisik yang lain ya. Ini adalah rasisme yang benar-benar kita sebagai pembelajar ya, kita sebagai pelajar ya, orang yang mengerti bahwa ini adalah sesuatu sikap yang tidak layak kita sandang ya. Kemudian yang C, paham mengutamakan kepentingan individu. Ini individualisme ini juga kita harus bisa singkirkan dengan baik, karena kita hidup dalam kehidupan masyarakat yang sosial, yang harus sosial ya, yang kita harus inginkan adanya keharmonisan. Paham yang menganggap budaya dan adat istiadat yang dimiliki, etnosentris ya. Ini juga bukan. Paham yang memiliki kecenderungan memisahkan diri dari kelompok lain ya, atau eksklusivisme, ini juga bukan ya. Jadi tadi nepotisme adalah jawabannya yang A. Baik, yang berikut
Berikut adalah hal yang menunjukkan persamaan antara partikularisme dan eksklusivisme. Ya, semuanya sudah paham ya? Yang mana yang merupakan persamaannya? Ya, kita baca dulu ya semua optionnya. A. Ingin memisahkan diri dari masyarakat, kemudian bersifat lebih mementingkan kepentingan pribadi. Heterogen bersifat dan berpandangan yang berbeda. Homogen mempertahankan kebudayaan kelompoknya. Mobilitas tinggi memiliki dan menghadapi perubahan yang cepat. Oke, jadi ini adalah sifat-sifat. Tadi ada partikularisme, ada eksklusivisme, ya, yang mana yang persamaannya. Ingin memisahkan diri dari masyarakat, ini adalah kecenderungan dari sikap eksklusivisme, ya, bukan persamaannya berarti. Lalu lebih bersifat lebih mementingkan kepentingan pribadi, ini partikularisme, ya. Tapi para pembelajar sekalian, kecenderungan sikap-sikap eksklusivisme itu juga mengarah kepada kepentingan pribadi, ya, lebih cenderung pada kepentingan pribadi. Kita bisa sebutkan seperti itu. Nah, jadi titik persamaannya adalah yang B ini, bersifat lebih mementingkan kepentingan pribadi, ya. Nah, kita lihat dulu option yang C, heterogen, bersifat dan berpandangan yang berbeda. Nah, ini heterogen ini adalah dicenderungkan di dalam masyarakat kota yang cenderung bersifat partikular, ya. Kalau homogen mempertahankan kebudayaan kelompoknya, ini cenderungan masyarakat desa dengan eksklusivisme, ya. Eksklusivisme ini adalah cenderungan masyarakat desa. Kemudian yang E, mobilitas tinggi memiliki dan menghadapi perubahan sosial adalah ini dalam masyarakat kota, ya, yaitu kecenderungan masyarakat dengan cenderung sikap-sikap partikularisme. Jadi mana persamaannya? Tadi yang B, ya. Nah, jadi kecenderungannya sama-sama lebih mementingkan kepentingan dirinya, ya, atau kepentingan kelompoknya saja, ya, seperti itu yang B. Berikutnya kita lihat soal berikut. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Yang diminta adalah sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, ya. Jadi kita ingin dalam masyarakat yang berbeda ini kita lebih memahami untuk mengedepankan sikap-sikap kesetaraan. Yang mana? Selalu berpikir positif. Oke, bagus. Sikap kesetaraan, ya. Bersikap ramah dengan orang lain. Ini menjunjung tinggi juga nilai prinsip-prinsip kesetaraan. 3. Menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Jelas, ya. Ini adalah menjunjung tinggi, ya, sikap-sikap kesetaraan. Yang 4, menjunjung tinggi nilai-nilai partikularisme. Nah, kita sudah tahu dampaknya tadi, ya, cenderung pada yang negatif, ya, bahkan terjadinya disintegrasi tadi sudah disebutkan, ya, tidak empati pada orang lain. Nah, ini adalah bukan kesetaraan. 5. Mendukung secara jelas sikap etnosentrisme. Nah, etnosentris kita sudah ketahui menganggap sukunya yang paling baik, ya. Berarti 4 dan 5 bukan jawabannya. Yang jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti yang A, ya. Nah, pada soal ini jawabannya 1, 2, dan 3. Baik, kita lanjut. Ya, ini soal berkaitan dengan COVID-19, ya. Suatu masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan RW di kelurahan, ya, di kelurahan maksudnya ini, AA mendapat sosialisasi mencegah laju penularan pandemi COVID-19 melalui rapat virtual dengan aplikasi tertentu. Mereka sepakat bahu-membahu untuk saling menjaga dan menegur warganya yang tidak mau menggunakan protokol kesehatan ketika berada di tempat umum, ya. Harmoni sosial akan tetap terjaga jika terjadi, ya, jika masyarakat apa ini harmoni sosial itu, ya, bagaimana harmoni itu mengedepankan suatu keselarasan di dalam masyarakat yang berbeda, ya. Jadi kita lihat yang A, menaati norma yang disepakati, ya, ini tentu kita inginkan ada keselarasan, ya, keselarasan.
Betul jawabannya. Yang B, menghindari kecemburuan sosial, ini juga mendukung harmoni. C, memperkuat sikap eksklusivisme. Nah, kita lihat eksklusivisme ini tadi salah ya. Kemudian mengoptimalkan menjaga kemurnian asal usul keturunannya juga nih, eksklusivisme juga hal yang salah ya, karena ini rasis ya. Kemudian menerapkan sikap partikularisme dalam perbedaan ya, ini juga bersifat rasis ya. Bersikap mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi yang mana para pembelajar? Jawabannya di sini, orang yang tidak harmoni sosial akan tetap terjaga jika masyarakat, yang mana jawabannya? Di antara ini ada yang jawabannya mirip atau berkemungkinan menjadi jawaban adalah A dan B. Tetapi kalau kita lihat yang lebih cocok dari A dan B adalah ini ya, menaati sistem dan norma yang telah disepakati bersama. Nah, jadi kalau ini dijalankan dengan baik, insya Allah ya, harmoni sosial akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Paham ya? Kita lihat kembali soal berikut. Nah, di sini perbedaan yang menunjukkan adanya tingkat lebih rendah atau lebih tinggi seperti perbedaan jabatan dalam suatu organisasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kegiatan ekonomi. Seorang pengusaha harus dapat mengupayakan sikap adil terhadap bawahannya. Ya, semoga kalian nanti kalau jadi pengusaha begitu ya, dengan mewujudkan sikap kesetaraan yang sesuai. Bagaimana caranya? Yang paling tepat, memberikan hadiah pada saat karyawan ulang tahun. B, mengajak karyawan liburan yang memiliki kesamaan hobi. C, saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi hukum. D, membedakan perlakuan terhadap karyawan sesuai dengan status dan jabatannya. E, bekerja sama dengan untuk mendapatkan tender proyek tertentu dengan berbagai cara. Kalau yang E ini sudah tentu negatif sekali ya. Jadi kalau kita lihat yang paling tepat yang mana, yuk jawab para pembelajar. Iya, saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi hukum. Ini kalau sudah bisa disikapi, kita terapkan, walaupun kita itu atasan ya, tentu kita akan sangat menghargai bawahan-bawahan kita sebagai mitra kerja ya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti bisa menjadi atasan, pemimpin yang bijak dalam bersikap ya, dengan saling menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi hukum. Itu jawabannya. Nah, kita berikutnya. Ya, di sini. Contoh penerapan sikap kesetaraan yang tidak tepat adalah, yang mana yang tidak tepat? Ya, penjual dan pembeli di pasar saling menguntungkan karena terpenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, ini prinsip kesetaraan diterapkan di sini ya. Penjual dan pembeli, apalagi ya kita lihat di pasar, luar biasa. Itu adalah contoh tentang bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan, karena penjual dan pembeli saling membutuhkan ya, dan berarti kita saling menguntungkan. Nah, yang B, para guru memberi materi pelajaran di kelas tanpa membedakan status sosial masing-masing siswa. Ya, ini adalah prinsip penerapan prinsip kesetaraan. Kalian para pembelajar, kita semua warga negara Indonesia tentu sangat senang kalau kita diperlakukan secara adil, setara ya. Jadi para guru pun demikian kepada kalian para siswa, sama semuanya, dari manapun kalian, atas asal usul dan status sosialnya ya. Dan ini memberikan kita sebagai teladan, punya akhlak yang mulia. Semoga kita menjadi insan yang benar-benar diharapkan oleh bangsa dan negara kita ya. Yang C, para dokter melayani dengan sigap semua pasien tanpa membedakan asal usulnya. Ini juga sebuah prinsip yang sangat mendukung prinsip-prinsip kesetaraan. D, para pendidik melayani dengan sigap semua siswa tanpa membedakan asal usul warganya. Oh iya, ini jawabannya sama, dan ini berarti bukan jawabannya ya. Nah, ini yang mana? Yang E, pemilihan ketua RT di suatu wilayah, kandidatnya tidak boleh dari penduduk pendatang ya. Jadi ini tentu jawabannya ya. Karena apa?
Ya karena seharusnya lah kalau para pendatang itu punya mungkin kemampuan dan juga sudah tinggal lama di sana, sudah diterima oleh warga ya. Kalau tingkatan ketua RT ya tentunya kita harus sama-sama ya bisa menerima ya untuk di sini saling menjunjung untuk kebaikan di wilayah RT tersebut ya. Jadi ini jawabannya ya. Jawaban suatu sikap yang di sini tidak tepat berkaitan dengan prinsip kesetaraan. Soal terakhir. Ya, perhatikan pernyataan berikut yang diminta. Nah, kita pada sampai prinsip harmoni. Mana ini ya? Yang sesuai dengan prinsip harmoni sosial. Nomor 1, kondisi individu hidup sejalan, serasi dengan tujuan masyarakatnya. Ini harmoni sosial ya. Nomor 2, kondisi di mana masyarakat pendatang lebih dominan dari masyarakat pribumi. Oh, ini bukan prinsip harmoni ya, karena di sini ada dominasi dari para pendatang ya. Jadi kalau kita menjadi warga pendatang, tentu kita tidak ingin punya sikap yang lebih dominan ya dari masyarakat yang kita datangi. Nomor 3, paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan, tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan, menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial. Oke, ini benar-benar suatu harmoni sosial ya. Nah, sikap harmoni sosial. Nomor 4, keinginan untuk memisahkan diri dari kelompok demi kemajuan hidup di masyarakat. Jelas benar ini bukan harmoni. Nomor 5, cara tentang bagaimana individu saling berhubungan sosial secara baik dan saling menghargai satu sama yang lain. Ini adalah harmoni sosial. Jadi ingat nomor berapa tadi? Ya, 1, 3, dan 5. Ini adalah pernyataan yang sesuai dengan harmoni sosial. Jadi jawabannya adalah yang C. 1, 3, dan 5. Nah, demikianlah para pembelajar soal kita tentang latihan soal kita tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ya, kita akan latihan dalam kesempatan yang lain dengan soal-soal yang lain. Terima kasih semuanya. Selamat belajar, terus berkarya. Semoga kalian menjadi generasi bangsa yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.